Pembahasan video saya kali ini akan membahas tentang masih kepala bor untuk baut perseng ya, atau countersunk, atau biasanya juga disebut di bengkel counterseng. Nah, baut seperti ini adalah baut kepala kerucut, di mana baut ini juga diperlukan untuk diambil harapannya tenggelam, kepalanya tenggelam, minimal rata dan lebih bagus, lebih dalam sedikit. Seperti halnya dengan baut soket atau head socket baut kepala L itu juga sama fungsinya. Tetapi biasanya untuk baut countersink digunakan pada plat atau part-part yang memiliki ketebalan yang tipis. Berbeda dengan socket head untuk part-part dengan ketebalan yang cukup besar ya, atau cukup tebal. Nah, untuk mengganti baut di sini kan saya buat baut dari place from content center ya. Nah, di sini saya untuk mengganti baut socket head menjadi countersink, tinggal saya rubah secara otomatis dengan cara klik kanan, kemudian pilih replace from content center. Kemudian untuk kategorinya bolt, pada socket head kita ganti ke paling atas countersunk. Kemudian kita pilih untuk yang ISO ya. Saya di sini pilih yang IS 6761. Nah, kemudian klik OK, pilih jenis M-nya. Saya pilih M8 metrik, kemudian panjang 30 mili. Kemudian klik OK. Nah, ketika kita mengganti baut, maka semua constraint yang berhubungan dengan part akan dipertanyakan ya. Klik OK, kemudian accept. Nah, pada baut ini tadi saya memiliki constraint mid pada permukaan dan mid center to center. Di sini saya delete. Kemudian pada part yang saya buat sebelumnya di sini, kepala baut untuk socket head saya ganti dengan countersink. Hole pertama di sini ya, saya langsung constraint saja dengan countersink M3. Di sini kemudian saya centerkan dengan ini. Kemudian hole-nya saya ganti, terlebih dulu saya ratakan saja permukaan kepala baut dengan permukaan part. Oke ya. Nah, kemudian saya ganti hole-nya di sini sesuai dengan permintaan baut, yaitu countersink, dan inventor menyediakan pengeboran countersink paling bawah. Nah, pada baut countersink M3 kita berikan dimensi di sini diameter 7 dan diameter bautnya pengeborannya adalah 4. Klik OK. Ketika kita lihat dari view, kemudian visual stylenya kita ganti shaded with hidden edge. Bautnya rata, tetapi saya pengeboran kepalanya lebih besar. Itu tidak masalah. Itu justru lebih baik. Kalau kita ukur ya, diameter terluar kepala countersink M3 misalkan 6, maka pada pengeboran countersink di part yang berwarna biru ini saya lebihkan 1 mili, yaitu countersink dengan diameter 7. Biasanya pengeboran di lapangan menggunakan bor biasa atau diameter lebih besar dari 7, kadang-kadang 8 atau 9. Yang penting kepala bautnya itu harus
tenggelam sedikit ya. Jangan sampai masih muncul atau ada permukaan yang keluar, karena itu akan mengganggu fungsi baut itu sendiri. Misalkan part yang berwarna biru ini ketebalannya saya ganti menjadi dari sketch ini ketebalan 35 menjadi ketebalan 6 mili. Kemudian panjangnya tetap seperti ini, kemudian finish sketch. Nah, pada fungsi seperti inilah countersink dibutuhkan. Kalau kita menggunakan baut L dengan ketebalan pelat yang tipis, itu tidak akan bisa, karena nanti dia akan jebol. Ya. Oleh sebab itu, countersink di sini gunakan dan ukur secara akurat. Kemudian untuk pengeborannya sendiri di sini, misalkan M4 ya, countersink M4 di sini diameter kepala baut terluarnya adalah diameter 8, maka countersink di pengeboran di sini adalah diameter 9. Dan inventor akan secara otomatis membentuk sudut 90 derajat pada kemiringan kepala bautnya ya. Dan itu sudah tepat karena gambar cukup diberikan keterangan bahwa di sini diameter 9 dengan kedalaman tertentu, maka dia sudah bisa tenggelam untuk kepala bautnya. Nah, seperti ini. Kita delete dan kita constraint lingkaran dengan lingkaran, oke. Dan permukaan dengan permukaan. Nah, harapannya baut countersink adalah seperti ini ya. Kalau kita lihat lagi, kita view dan kita slice section di tengah seperti ini. Nah, lebih besar sedikit maka lebih baik, dia akan lebih tenggelam. Jadi untuk pembahasan video kali ini, intinya ukur kepala baut countersink paling luar di sini ya. Dan pada pengeboran lebihkan ukuran 1 mili atau 2 mili juga tidak masalah. Misalkan di sini ukuran kepalanya 6, kita bor countersink kepalanya untuk pada part biru ini diameter 8, itu tidak masalah. Lebih tenggelam lebih baik. Jadi itu saja untuk inti video kali ini dalam pembahasan pengeboran countersink, dan ambil baut countersink dari content center. Dan ukurannya pasti pas seperti yang ada di toko atau di lapangan. Semoga video kali ini bermanfaat dan terima kasih.